Jadi bid'ah terbesar yang bisa merusak segala-galanya terkait keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ahlul bid'ah dan sebagainya. Jadi bid'ah terbesar yang bisa merusak segala-galanya terkait keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah furu'iyah itu tidak sampai mengkafirkan, tapi kalau sudah bid'ah di dalam i'tiqad bisa merubah kedudukan seorang muslim menjadi kafir. Itu bid'ah dalam i'tiqad. Sehingga kita akan lebih selamat menerima Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan pendapat-pendapat orang-orang yang berpikir kalam. Langsung sebagaimana yang dipahami oleh Muhammadiyah, yaitu menggunakan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selamat kita, karena tidak terperosok kepada tafsili-tafsili, rincian-rincian yang dilakukan oleh ulama kalam. Kalau kita menerima Al-Quran, lima khalaqtu biyadi, jadi tidakkah engkau akan sujud kepada orang yang diciptakan dengan kedua tanganku? Ya sudah saja kita yakini Allah seperti itu, tanpa tafsili, tanpa takwil, tanpa taghyir, tanpa takyif. Takyif itu kalau begitu seperti apa tangannya? Lah itu yang tidak dibolehkan. Kita menerima apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Jangan diartikan kalau yadun itu aliyat kekuasaan. Itu makin parah kita yang seperti itu. Sama halnya pembicaraan tadi saya Pak di WA. Insyaallah sahabat saya yang satu ini itu memperhatikan gimana ya. Itu kegelisahan di luar ketika kita berbicara Quran. Banyak umat Islam yang galau itu. Ketika kita bicara Quran tentang sifat Allah, galau mereka itu. Tidak bisa menerima. Merasa berat. Padahal di zaman abad pertama Islam tidak pernah ada permasalahan yang seperti itu. Tapi kemudian setelah 300 tahun muncul permasalahan dalam Islam yang merubah arah pemahaman kepada pemahaman yang diasaskan pada pendapat-pendapat ulama kalam tadi. Sehingga saling tarik-menarik. Ini ahlus sunnah wal jamaah, ini ahlul bid'ah wal furqah. Saling tarik-menarik. Nah, di Muhammadiyah tidak demikian. Muhammadiyah menerima apa saja yang datang dari Al-Quran tanpa mau merinci dan tanpa mau menakwili. Itu kalau kita lihat di dalam tarjih Muhammadiyah. Tidak menginginkan adanya pendapat-pendapat yang bisa membawa seseorang berpikir lalu meninggalkan agama. Bahayanya Pak seperti itu. Kalau dilihat dari generasi Muhammadiyah masa lalu misalnya, kan banyak di antara mereka yang terpengaruh oleh seorang pemikir juga pendiri IAIN, pernah saya sampaikan itu, Harun Nasution, Profesor Harun Nasution. Itu pengaruhnya sangat kuat di IAIN sampai sekarang ya. Berusaha melepaskan diri dari agama. Karena seorang bisa dikatakan muslim murni kalau sudah murtad. Jadi mau jadi muslim murtad dulu. Terbalik.
Jadi itu yang menjadi gagasan banyak orang dari kalangan liberalisme ya. Ternyata bukan baru sekarang liberalis itu. Sejak zaman Asy'ariyah pemikiran liberal ini sudah ada. Ulama-ulama tanpa merasa terbawa ke dalam ranah pemikiran liberal pada waktu itu. Ya munculnya Jahmiyah misalnya, itu kan datangnya dari bin Jahmi dia. Pahamnya disebut Jahmiyah ya. Kalau Asy'ariyah itu ada dua pemahaman. Nah, yang berkembang dan pesat di tengah-tengah masyarakat pemahaman Abu Hasan al-Asy'ari selama masih sebagai seorang Mu'tazilah. Itu yang menyebar gitu. Tetapi ketika beliau bertobat meninggalkan paham awalnya, kemudian menyusun kitab yang terakhir ini tidak pernah dibaca oleh mereka gitu. Sehingga ada dua Asy'ariyah, A dan B. Itulah. Jadi di dalam hal ini kita meyakini sesuai dengan Quran, awal bila bidayah wal akhir bila nihaya. Juga sempat tadi diangkat tuh Allah Maha Gaib. Wih, jangan tuh, Pak. Allah tidak memiliki sifat gaib. Gaib tuh maha tidak ada, Pak. Iya. Berarti Allah maha tidak ada gitu. Lawannya gaib itu hadir. Ada. Yang ada di dalam Al-Quran sebutan ad-dhahir wal batin. Tidak ada al-gaib. Dalam Asmaul Husna juga tidak terdapat itu. Kemudian kalau kita masuk ke dalam pemahaman di Asy'ariyah juga nggak ada itu al-gaib. Itu mengapa kemudian kita tidak boleh menggunakan kata-kata Allah Maha Gaib. Sama saja kita dengan mengatakan bahwa Allah Maha tidak ada. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah itu Pak, wa huwa bikulli syai'in alim. Itu surat Al-Hadid ayat 3 itu. Yang bermakna dialah Allah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin. Beda zahir dan batin. Artinya kalau batin dapat dinikmati, dirasakan gitu. Tapi kalau gaib itu jelas beda. Bahasa gaib itu. Mengapa kemudian tidak digunakan sebagai bagian dari sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran? Alimul ghaibi wasyahadat. Coba dikaitkan tuh al-gaib dan syahadat. Al-gaib itu artinya yang tidak ada, dan syahadat itu artinya yang ada, nyata. Jadi kalau pakai gaib itu tidak nyata. Alimul ghaib, Allah mengetahui alam yang tidak nyata, tidak terlihat, tidak terpandang, tidak bisa diraba. Allah Maha melihat. Alimul ghaib, mengetahui yang gaib. Beda kan kalimatnya, menggunakan kata-kata alim. Inni a'lamu ghaibas samawati. Iya, ini a'lamul ghaibas sama. Alimul ghaib dan a'lamul ghaib, mengetahui yang gaib. Wa a'lamu ma tubduna wa ma. Ya, itu dia. Jadi Allah itu bukan maha gaib. Kalau dicari ayatnya tidak akan pernah ketemu kita itu. Itu Pak. Jadi
Dikatakan kullu man 'alaiha fan. Jadi segala yang ada di bumi itu akan fana, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tetap kekal itu yaitu wajah Tuhanmu yang maha agung dan ikram, maha mulia. Ya, yang tetap itu kalau disebut wajah, jika meminjam perkataannya Ustadz Ade Hidayat itu, yang disebut wajah Allah secara utuh, tanpa kita berusaha mengetahui wujud wajah Allah itu ya. Wajah secara utuh gitu. Tanpa kita punya i'tiqad, keinginan juga. Jadi tanpa kita punya keyakinan dan keinginan menyamaratakan Allah dengan makhluk. Jadi mau disebut pahanya Allah, Allah punya paha, ya itu Allah, terserah Allah. Kita tidak berpikir kemudian yang aneh-aneh. Allah tertawa, Allah menangis, ya itu Allah. Tidak kemudian kita memaknai dengan kalimat-kalimat yang menjauhkan dari maksud dan keinginan Allah, karena itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita gitu. Kemudian wala yusbihuhu syai'un minal kainat. Jadi Allah tidak serupa dengan benda apapun, dengan makhluknya yang manapun, ciptaan Allah yang manapun. Ketika disebut al-yad, disebut ainun, ya, disebut wajah, disebut rijlahul yumna fil jannah wal yusra fin nar, bahwa kelak Allah kakinya akan menginjak di neraka, satu-satunya di surga itu. Ya sudah, biarkan saja seperti itu. Terima apa adanya. Apalagi kemudian ada Allah tidak bergerak. Ya seperti itu kan ada. Lah kita itu diseret ke pemahaman orang yang menyembah berhala itu tidak bergerak itu. Kalau bergerak itu bukan Allah katanya. Ya Allah. Lambat laun kita digiring untuk meninggalkan Allah yang sebenarnya kepada Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh mereka. Kemudian dikatakan Allah itu tidak diketahui, tidak memiliki bentuk dan sebagainya. Lebih parah lagi itu Pak. Ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, gejolak tentang pemahaman tauhid yang berbeda-beda. Hanya berdasarkan yaitu kauliyah yang datang dari ulama-ulama kalam. Berbeda dengan ulama ahlus sunnah dari kalangan ulama hadis. Jauh berbeda itu pendapat-pendapatnya. Kalau ulama hadis biasanya lebih merasa aman jika dipimpin oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ulama hadis. Kemudian bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya, ya apapun yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala jangan dibanding-bandingkan dengan makhluk. Kalau punya tangan, begini saja sudah gitu. Kalau Allah punya tangan, coba tangannya seperti apa? Lah pertanyaan takyif namanya itu. Seperti apa itu yang tidak dibolehkan oleh agama? Nah ini banyak dilontarkan oleh mereka-mereka ketika berdiskusi tentang Allah. Justru yang terjerumus ke dalam tajsim, penjisiman Allah itu orang-orang yang bertanya seperti apa. Itu sudah jisim dia. Mestinya dibiarkan saja gitu. Bila kaif, tanpa bertanya.
Biarkan saja ayat-ayat Allah apa adanya ini. Misalnya Allah menuju langit, sedangkan langit itu adalah asap, ya, dalam Quran ini wahya dukhan. Ya biarkan saja seperti itu ayatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Surah ayat 11. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadru'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi yang diangkat di sini adalah ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah itu. Sami, Allah punya pendengaran. Tapi beda pendengaran kan dengan manusia. Kalau Allah punya telinga, telinganya seperti apa sih? Itu yang nggak boleh. Jadi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak buta, dia menunjuk ke mata Rasulullah sendiri. Itu Rasul jangan ditiru-tiru gitu. Biarkan itu Rasulullah. Sedangkan Dajjal itu matanya buta sebelah, kata Rasulullah. Yang disebut dengan a'war, itu Dajjal. Allah tidak, bukan a'war. Jadi disinilah terjadi ikhtilaf yang menjurus pada permasalahan akidah, menyeret setiap orang, yaitu pada pengertian-pengertian yang berbeda-beda, yang nyaris mereka ini bisa dikatakan sulit untuk dipertemukan di dalam memahami akidah, karena saling tuduh gitu. Ketika orang mempertahankan apa adanya dari Allah dan Rasul, itu tidak boleh menurut mereka, harus ditakwil gitu. Bayangkan ya, kita suruh menerima Al-Quran apa adanya, suruh takwil gitu. Dipaksa kita untuk mengikuti mereka. Kemudian lanjutan dari tarjih, al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu esa dalam uluhiyahnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam af'alnya. Artinya esa itu tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan apapun. Jadi itulah Pak, tentang berbicara esa ini sudah pasti tidak ada yang ikut campur dalam penciptaan alam semesta ini. Ketika Allah menciptakan alam semesta, tidak ada yang turut campur dengan Allah. Dikatakan esa, yaitu pada ketuhanannya esa. Sifatnya juga esa, tidak memiliki tandingan karena sifatnya maha. Manusia berbuat ya. Pak, yang dimaksud esa ini di dalam Al-Quran apa bukannya wa ilakum ila wahid, sama enggak? Iya. Artinya esa itu Pak bukan hanya satu gitu. Artinya lepas dari segala bentuk sekutu. Termasuk kesirikan itu, selama masih ada pada diri manusia, ketika menyebut Allah itu tidak mengesahkan Allah. Sama halnya kita ketika beribadah kepada Allah harus juga masih menggunakan meditasi tadi, menggantungkan diri pada kekuatan manusia sebagai penyebab terkabulnya doa. Itu sama saja dengan tidak mengesahkan Allah. Agak berat juga ya.
Iya, berat itu. Artinya perasaan kita ini jangan sampai bergerak untuk menempatkan Allah sejajar dengan andad yang dibuat oleh manusia. Andada itu tandingan-tandingan tadi yang dibuat oleh manusia. Gini, Pak. Kalau tadi kan Esa kan bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau yang di dalam Al-Quran disebutkan kan satu. Iya, ahad. Diikuti wa ilau tu ilau la ilaha illallah rahmanir rahim. Di situ ada kalimat penekanan. Tiada ada Tuhan, mereka Tuhan Rahman dan Rahim. Nah, ini kan sifatnya kan disebutkan di situ. Iya. Jadi, Artinya Esa itu di situ hanya peran Allah gitu saja, tidak yang lain. Jadi kalau kita dalam sifat ketuhannya tidak ada andatnya Allah itu. Di sini kan disebutkan al-ahadu fi uluhiyatihi. Satu contoh, yaitu pada sifat ketuhanannya Allah Esa. Berarti tidak memiliki andat dan la syarikalah. soalnya nanti ini ada hubungannya dengan sila yang pertama, Pak. Jadi kalau misalkan dijelaskan. Oh, kalau dikaitkan dengan sila pertama, itu kan yang menulis umat Islam kemudian dirubah oleh mereka ya. Pada pengertian mereka masing-masing, setiap alih kekuasaan berubah maknanya Pancasila itu. Itu yang terkadang membuat orang jauh dari Pancasila karena dirubah-rubah. Datang dari zaman pertama, mulai dari zamannya Soekarno, terus zamannya Pak Harto, ada sampai untuk mengikat Pancasila pakai P4 itu, masih ingat ya? Itu pakai penataran di mana-mana. Banyak warga Muhammadiyah yang terlibat sebagai penatar P4 pada waktu itu. Iya, akui saja kita itu, benar kan? Karena versi Muhammadiyah itu masih terikat dengan Pancasila yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Itu yang menjadi pegangan kita. Sedangkan rincian-rincian yang terjadi sekarang ini dari periode-periode kepemimpinan itu tidak menjadi pemikiran Muhammadiyah. Muhammadiyah itu berpegang teguh pada konsep yang dibangun dahulu kala dari Pancasila itu. Jangan salah paham kita itu. Kalau sudah disebut Pancasila, semua intelektual Muhammadiyah pasti ngerti bahwa yang dimaksud itu adalah Pancasila zaman Ki Bagus Hadikusumo itu. Siapa yang terlibat merancang dan merumuskan Pancasila itu kan 95% umat Islam. Jadi kecil sekali dari mereka hanya mengiyakan saja, iya. Lah sekarang tidak heran kalau yang teriak-teriak Pancasila itu orang yang tidak pernah terlibat di dalam perumusan Pancasila. Itu yang mengkhawatirkan kita. Pada intinya seluruh umat Islam ini, termasuk Abu Bakar Basir, itu senang Pancasila. Tapi Pancasila yang dulu gitu. Jangan dirubah-rubah. Setiap periode dirubah pengertiannya. Setiap periode punya tafsir tersendiri itu. Tafsirnya berubah-ubah, Pak. Sekarang kan dirancang lagi bikin tafsirnya itu. Yang berhak menafsirkan ini tim inilah. Apa haknya mereka itu bikin tafsir terhadap Pancasila itu? Kemudian merasa hebat itu. Dari 4 orang yang diangkat di SK dengan makan uang negara itu, untuk merumuskan Pancasila, merumuskan tafsir Pancasila. Apa yang dimaksud juga maksud yang di dalamnya itu, Pak? Nah iya, yang termasuk mereka yang diangkat sekarang lah. Sedangkan mereka tidak menguasai seluk-beluk pemikiran umat-umat yang terlibat perumusan Pancasila pertama kali. Mestinya mereka itu intim dengan para pemimpin-pemimpin, harus melibatkan penuh orang-orang yang
pernah terlibat dalam organisasi, misalnya dari keturunan Muhammadiyah yang memiliki akses pemikiran terhadap Ki Bagus, dari Persis itu yang memiliki pemikiran dari Kiai Haji siapa namanya, Isa Ansori gitu, kan begitu mestinya gitu. Atau dari Wahid Hasim, kan begitu. Tidak semua orang bisa terlibat itu. Orang yang memang terlibat dalam pergumulan berdirinya perumusan Pancasila itu. Jadi esanya jelas itu, Pak. Tuhan yang Maha Esa. Kalau sudah disebut Tuhan yang Maha Esa, pasti yang dimaksud adalah Allah. Apalagi kemudian mukaddimah undang-undang itu kan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa jasa umat Islam yang besar ini kemudian diperkosa, dirampas oleh orang lain, lalu kita dituduh tidak Pancasilais gitu, dibalik malah oleh mereka. Itu sebenarnya yang merusak tata kenegaraan ya, termasuk asas yang dibuat oleh umat Islam tadi. Di dalam pembukaan yang kalimat yang diucapkan Nabi Ismail yang mana Pak? Setahu saya kan bukan cuma, itu kan udah baca. Ada berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Iya. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur itu kan hujan. Iya. Nah, dengan kalimat seperti itu jelas sekali Islam Pancasila itu dimulai dari Islam, bukan dimulai dari yang lain. Sekarang sedikit-sedikit saja langsung dituduh tidak Pancasilais. Padahal tidak ngerti apa Pancasilais. Coba tanya aja itu, Pancasilais apa Pak? Nggak ngerti dia. Pasti jawabannya nggak jelas kan, nggak karuan, ngawur, itu pasti udah. Apalagi mereka itu tidak pernah mempelajari tentang Pancasila, proses perumusan Pancasila itu kan tidak pernah mempelajari. Yang jelas bagi kita umat Islam itu bagian dari perjuangan umat Islam, tidak disangsikan lagi, dan itu ada di dalam pemahaman Muhammadiyah secara lengkap tentang Pancasila. Muhammadiyah sendiri masih menggunakan istilah yang dijiwai gitu. Masih menggunakan itu, Pak, oleh nilai-nilai Islam. Itu sampai sekarang dipertahankan di Muhammadiyah. Coba dibuka itu di buku Manhaj Muhammadiyah. Bukan Manhaj Tarjah ya, Manhaj Muhammadiyah. Buka aja di situ, ada pernyataan yang seperti itu. Jadi itu Pak tentang Ahad tadi, Esa ya. Jadi Esa dalam ketuhanannya, uluhiyahnya, kemudian Esa sifatnya. Esa sifatnya artinya sifat Allah yang tidak dimiliki oleh hamba-hambanya, yang tidak bersifat ada tandingan gitu. Af'alnya juga, perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk. Meskipun kata-katanya sama, karena memang baku, bahasa kita itu baku. Dari sananya begitu, tidak ada bahasa lagi untuk mengungkapkan buat Allah. Sehingga yang dikenal yaitu sifat dan af'al. Itu namanya bahasa baku, yang tidak bisa dirubah-rubah. Karena memang tidak ada bahasa untuk melukiskan Allah dengan bahasa yang lebih canggih dari itu, karena memang bahasanya sudah itu saja gitu, dipakai gitu.
Sebagaimana surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Pak. Jadi di sini jelas sekali kandungan keesaan Allah Subhanahu wa taala menjadi sentral dari segala kegiatan manusia untuk menumpahkan perasaan ketauhidannya sepenuhnya hanya kepada Allah. Kalau melihat dari surat Ikhlas, baru ikhlas kita itu. Ketika kita masuk ke dalam yaitu pengertian al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa amalihi. Sama halnya juga dengan firman Allah surat An-Naml ayat 60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjati ma kana lakum antum bitu syajaraha ilahun ma'allahi bal hum qaumun ya'dilun. Atau siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu antum bitu syajaraha, tumbuhkan dengan air itu beberapa kebun yang indah serasi. Ailahun ma'allah balhum qaumun ya'dilun. Adakah Tuhan lain di samping Allah? Memang mereka itu orang-orang yang menyimpang. Yang paling banyak mereka itu menjadi musyrikin itu bukan dalam tauhid rububiyah, Pak. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai pencipta. Semua itu mengakui, sampai musyrikin saja mengakui Allah sebagai pencipta itu. Siapapun mengakui. Non-muslim juga mengakui bahwa yang menciptakan itu Sang Yang Widi, yang maha tinggi. Maksudnya Tuhan tertinggi itu. Nasrani juga yang mengakui Tuhan. Siapa yang menciptakan? Bapaknya Yesus. Semua mengakui. Yang menjadi persoalan itu di dalam tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah diakui ada beberapa Tuhan yang digunakan sebagai wasilah oleh mereka. Digunakan sebagai wasilah, perantara. Sama halnya orang musyrikin. Orang musyrikin nih Pak, mengerti benar tentang Allah itu. Ngerti, lebih ngerti dari kita. Apa bukti pengertiannya?